Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dalam tugas mereview mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani. Baik, saya langsung mulai dengan pertemuan 2, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi menurut Cesar Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. 2. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. 3. Sistem ekonomi menurut Dumairi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin pandangan dan pola hidup masyarakat. Tempatnya berpijak berkaitan dengan filsafah. Sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. 4 aspek dalam halnya berkaitan dengan ketahuan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi distribusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi semua sistem ekonomi. Yang ketiga, negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi berdasarkan ideologisnya. Sistem ekonomi campuran. 1. Amerika Serikat. Kegiatan ekonomi di Amerika Serikat dilakukan oleh pihak swasta dan kegiatannya pun tidak terbatas di wilayah Amerika Serikat saja. Tidak sedikit perusahaan yang dimiliki oleh orang Amerika Serikat memiliki pabrik di negara lain. Yang kedua, Indonesia. Perekonomian di Indonesia menganut sistem campuran antara paham ekonomi, sosial, dan liberal. Pada pertemuan selanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang Badan Usaha Milik Negara atau biasa dikenal dengan BUMN. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Kedua, perusahaan jawatan. Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Yang ketiga, perusahaan umum. Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi primer. Yang kedua ialah koperasi sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi menurut status keanggotaan. Yang ketiga, koperasi produsen, dan yang keempat, koperasi konsumen. Nah, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Pemerintah harus benar-benar dalam masalah ini, pemerintah harus benar-benar serius dan berkomitmen dengan penyelamatan Garuda Indonesia dari masalah-masalah utang dan korupsi. Untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dalam masalah ini, pemerintah harus turun tangan dan singgap untuk membentuk tim supaya bisa memberikan modal, negara memberikan pinjaman dan suntikan modal kepada PT Garuda Indonesia dengan cara membuat dapat terbantu dengan masalah utang yang cukup besar. Pertemuan selanjutnya yaitu penyusunan buku putih dalam sistem ekonomi kerakyatan. Pentingnya gotong royong dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Prinsip ekosila yaitu gotong royong. Ekonomi yang kita anut haruslah ekonomi gotong royong. Para pelaku pertama, negara harus dibagi. Negara ialah wadah kehidupan berbangsa di dalam aktor negara. Pemerintah, dunia. Yang ketiga, masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berlandaskan Pancasila.
perlu adanya panduan yang jelas dan mengikat dalam menjalankan perekonomian. Salah satunya upaya untuk mewujudkan hal ini menyusun panduan berupa buku putih yang berisi strategi nasional mengenai sistem ekonomi Pancasila. Nah, pada pertemuan selanjutnya kami membahas tentang jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama ada koperasi pembelian atau penggadaan atau konsumsi. Yang kedua koperasi penjualan atau pemasaran. Yang ketiga koperasi produksi. Yang keempat koperasi jasa. Selanjutnya jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama itu koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder, yang ketiga gabungan dari primer dan sekunder. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya yaitu ada satu lagi koperasi produsen dan koperasi konsumen. Sejarah koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas keuangan atau bisa juga dibuat sebagai asas kekeluargaan. Nah, pada pertemuan terakhir kami membahas tentang fak globalisasi, perubahan ekonomi dan gaya hidup. Di bidang ekonomi, perubahan globalisasi yang mengambil bentuk yang paling jelas beroperasinya berbagai perusahaan multinasional, terutama perusahaan-perusahaan yang menyangkut langsung berhubungan dengan banyak masa perusahaannya. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi dalam pengaruh globalisasi juga berpengaruh dalam gaya hidup. Globalisasi mengubah ekonomi. Dalam bidang ekonomi globalisasi cukup banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Makin terkoneksi dengan perdagangan uang di Indonesia atau di dunia, dan kita makin terkoneksi dengan mitra-mitra di dunia, baik di bidang perdagangan secara real barang, komoditas dan lain-lain. Sebagai negara Indonesia mengalami perubahan di bidang ekonomi karena adanya gerakan sosial yang kita sering sebut dengan globalisasi. Nah, dengan demikian maka review tugas atau pertemuan pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.